Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja Hasan dengan akhiran NIM 072 di kelompok 9. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan di shift kedua, penelitian operasional 2 pada modul ketiga dan keempat. Oke, baik, di sini ada 3 soal tugas mingguan shift kedua. Yang pertama itu soalnya PT Arkanindo merupakan perusahaan yang memproduksi pakaian kerja. Dalam proses pendistribusian produknya, perusahaan harus melewati beberapa kota sebelum mencapai kota L sebagai kota tujuan akhir. Tentukan jalur distribusi yang paling optimal agar biaya transportasi dapat diminimalkan dengan menggunakan metode backward pass. Jadi kita akan mengerjakan gambar ini menggunakan metode backward pass. Nah, metode backward pass itu cara menggunakannya yaitu kita akan mencari jalur distribusinya itu dari akhir, yaitu dari si IJK-nya ini sampai ke A untuk melihat apakah jalur distribusinya itu optimal untuk mencapai ke kota L ini untuk backward pass. Oke, langsung aja kita ke software ya. Yang dimana untuk mengerjakan soal nomor 1 di tugas mingguan shift kedua ini itu menggunakan software Excel. Oke, ini tadi soalnya, yang dimana untuk menyelesaikan soal ini itu membutuhkan 4 stage, yang dimana IJK ini merupakan stage pertama, lalu FGH ini stage kedua, BCD nya stage ketiga, dan akhirannya itu adalah A nya itu stage pertamanya. Jadi kita akan memulai dari stage keempat, yang dimana kita akan memulai dari jalur distribusi IJK. Jadi jalur distribusi IJK nya atau kota IJK nya. Di sini kita tulis kota I, kota J, dan kota K. Di sini untuk mencapai kota L itu biaya transportasinya itu bernilai 7, 8, 11. Jadi di sini kita akan menuliskan 7, 8, 11. Dan untuk X4-nya itu merupakan jalur distribusi terakhir atau kota terakhir itu adalah kota L. Nah, ini untuk step keempat kita sudah menemukannya. Kemudian kita lanjut ke stage 3 yang pertama, yang dimana stage 3 itu yaitu FGH. Jadi kita dulu kotanya. Nah, dia itu menuju ke kota IJK. Jadi di bagian kolom di bagian baris ini kita menulisnya kota yang tujuannya itu kota I, lalu kota J, dan kota K. Nah, untuk mengisi ini kolom-kolom yang kosong ini itu bagaimana? Nah, kita melihat bahwa di kota F itu dia menuju ke kota I dan kota J. Nah, saat menujunya itu dia mempunyai biaya transportasinya, yang dimana di kota F ini untuk menuju ke kota I itu menggunakan itu terdapat biaya senilai 12. Jadi di sini kita 12, kemudian kita tambahkan dengan biaya ke kota I ke L-nya yaitu 7 di sini. Lalu di kota J-nya itu 9, kita tambahkan dengan 8. Kemudian di kota F ini dia hanya menuju jalur distribusinya itu ke kota I dan ke kota J saja. Jadi tidak ada garis ke kota K, sehingga kita tidak perlu mengisi jalur distribusi di kota F dan kota K. Jadi kita kosongkan saja. Kemudian di kota G dia menuju ke kota I dan ke kota J. Yang dimana sama seperti tadi, di kota I-nya itu senilai 5, kita tambahkan dengan 7. Nah, lalu di kota J-nya itu bernilai 7, lalu kita tambahkan dengan kota J. Dan di kota G juga dia tidak ada distribusi ke kota K, maka kita kosongkan. Lalu habis itu di kota H ini dia hanya mengunjungi kota J dan juga kota K. Jadi di kota I-nya ini kita kosongkan saja. Nah, kita akan mencari biayanya di kota dari kota H ke kota J dan kota K. Jadi di kota J ini dia biayanya adalah 10. Kemudian kita tambahkan di kota J-nya. Kemudian di kota K-nya ini itu 8, lalu kita tambahkan dengan nilai di kota K. Nah, kemudian setelah kita ini untuk solusi optimumnya yaitu adalah solusi optimum itu adalah minimum dari distribusi jalur itu, yang itu dimana untuk kota F ini dia minimum itu adalah kota J, kemudian di ininya adalah minimum di kota. Lalu berikutnya itu, maka di sini kita akan tulis ini kota J, lalu ini kota I, dan ini kota K, dan ini kota J. Nah, oke, kemudian di setelah kita mendapatkan
Dan setelah kita selesaikan di stage ketiga, kita akan berlanjut ke stage kedua. Yang mana stage kedua itu dimulai dari B, C, D, E. Berarti sini kota B, lalu kota C, lalu kota D, lalu kota E. Dan dia mengunjungi kota F, G, H. Mereka akan mengunjungi kota F, G, H. Oke. Nah, untuk ini kita akan melihat bahwa kota B itu jalur distribusinya itu kemana saja. Di kota B ini dia jalur distribusinya ke kota F, lalu ke kota G, dan juga ke kota H. Jadi dia ada 3 jalur distribusinya. Nah, kita akan menghitung, berarti 4 ini ditambahkan oleh kota F, berarti yang ini 17. Lalu di kota G nya itu kita tambahkan, itu nilainya berapa? Nilai 8. Lalu kita tambahkan dengan kota G yang solusi optimumnya, yang udah nilai minimumnya yang kita perhitungkan untuk biayanya. Kemudian ini 11, lalu kita tambahkan dengan 18. Nah, kemudian kota C itu mengunjungi kota G dan kota F. Nah, jadi kota H nya dia tidak melewati jalur distribusi kota H. Jadi kita di kota C itu kota F sama kota G. Nah, di kota F itu dia bernilai 10 biayanya dan ditambahkan dengan kota F. Nah, kemudian di sini di kota G nya yaitu dia bernilai 3. Dia bernilai 3. Berarti 3 ditambahkan oleh 12. Nah, kemudian di kota D itu dia mengunjungi kota H doang. Nah, berarti di sini di kota H doang. Berarti kota H ini dia 9 tambah dengan kota H 18. Nah, kemudian di kota E dia itu kota G, dan juga kota H. Nah, kota G dan kota H, berarti kota E ini nggak ada dengan tidak mencatat. Kita kosongkan saja. Nah, sini kota E nya itu bernilai 6, lalu ditambahkan oleh 12, lalu ini bernilai 12 ditambahkan dengan, nah kemudian kita mencari minimumnya lagi. Ini cuma 1 nih doang. Lalu kata E nya itu minimumnya. Oke. Nah, maka di sini dia adalah kota G, sini juga kota G, lalu ini kota H, ini kota G. Oke. Berikutnya setelah kita menyelesaikan step 4, step 3 dan step 2, maka kita akan di step 1 ini, yaitu di kota A. Nah, kota A ini dia mengunjungi kota apa aja? Kota B, C, D. Yang nah, dari sini kita akan menghitungnya bahwa di sini 7 tambah oleh kota B 20. Lalu di kota C nya kita tambahnya berapa nih? Kota C itu 6 tambah 8 itu. 68 itu ya. 6 tambah oleh 15, dan kota D nya itu adalah 5 tambahkan oleh 7, yang ini minimumnya. Di kota E nya itu dia 9 ditambahkan oleh 18 minimumnya. Oke, kemudian kita sini dapat bahwa nilai minimumnya adalah kota C. Let's go. Nah, inilah ya, kota C. Nah, setelah itu maka kita akan memutuskan hasilnya, yang dimana X1 itu adalah sini dari kota A ya, kota A nya. Nah, itu adalah kota C, lalu X2 nya itu adalah kota G, lalu X3 nya itu adalah mana, X3 itu adalah kota I, dan terakhir adalah kota L, dan biaya distribusinya adalah 21. Oke, ini adalah keputusan atau solusi optimalnya dengan biaya transportasi minimum. Jadi untuk dapat biaya transportasi minimumnya, dia itu ke kota A. Nah, habis kota A dia ke kota C. Nah, habis ke kota C dia ke kota G. Habis ke kota G dia ke kota I,
Nah, habis itu ke kota L. Maka biaya minimumnya 21. Itu. Oke. Soal berikutnya, itu soal kedua. Sebuah rumah sakit swasta berencana mengembangkan sistem informasi rumah sakit atau disingkat SIM-RS guna meningkatkan kualitas pelayanan pasien dan efisiensi pengelolaan data medisnya. Proyek ini terdiri dari beberapa aktivitas yang saling berkaitan dan harus diselesaikan secara berurutan. Untuk memastikan proyek berjalan sesuai jadwal, dilakukannya analisis penjadwalan menggunakan metode critical path method. Berikut adalah daftar aktivitas proyeknya, di mana aktivitasnya itu dimulai dari A sampai ke H. Kemudian di setiap aktivitas itu ada deskripsi pekerjaan dan juga ada pendahulu dari aktivitasnya, dan juga ada durasi yang menggunakan satuan minggu. Kemudian dari daftar aktivitas proyek ini kita akan menentukan judul prioritas proyek menggunakan metode CPM dan juga menghitung total waktu penyelesaian proyeknya. Oke, kita lanjut aja ke soal ketiga. Sebuah perusahaan makanan sedang mengembangkan produk minuman kesehatan baru yang direncanakan untuk diluncurkan ke pasar nasional. Proyek pengembangan produk ini memiliki ketidakpastian waktu pada beberapa aktivitas, sehingga metode program evaluation and review technique atau PERT digunakan untuk memperkirakan durasi proyek secara lebih realistis. Berikut adalah daftar proyek beserta estimasi waktu optimis, paling mungkin, dan juga pesimis. Nah, di mana aktivitasnya juga itu ada dari A sampai ke H, dan setiap aktivitas itu ada deskripsi pekerjaan dan juga ada pendahulu dari aktivitasnya. Kemudian juga ada nilai optimis yang disimbolkan A dan paling mungkin disimbolkan M, dan juga pesimis yang disimbolkan B. Kemudian dari itu kita akan menentukan jalur kritis proyek menggunakan metode PERT dan juga menghitung perkiraan waktu penyelesaian proyeknya. Nah, di sini dari dua soal ini sama. Cuma bedanya itu kita akan menyelesaikannya menggunakan metode yang berbeda. Yang pertama kita akan menggunakan metode CPM dan kedua kita akan menggunakan metode PERT. Nah, untuk menyelesaikan dua soal ini, ya, soal kedua dan soal ketiga ini, kita akan menggunakan software yang bernama RStudio dan juga akan menggunakan software bernama POMQM. Langsung aja kita ke softwarenya. Kita akan mengerjakan soal yang kedua. Yang soal kedua itu pertama, sini ada load library yang dimana kita akan menggunakan library egraph. Kemudian di sini akan mendefinisikan aktivitas proyek berdasarkan tabel tadi, yang dimana tadi tabel ada A sampai H dan juga ada durasinya yang dengan satuan minggu, ada 46 5, 10, 6, 5, 4, 3, 2 dan juga ada definition frame-nya yang dimana ini dari aktivitasnya dan juga ini ada aktivitas pendahulunya. Nah, kemudian ini kita runningkan saja. Oke. Kemudian setelah itu kita akan membuat grafik dependensinya menggunakan ggraph from data frame dependency direct sama dengan true. Jadi dari data ini diambil untuk grafiknya dari yang ini. Kemudian kita akan menentukan patch-nya atau jalurnya. Setelah itu kita akan menghitung durasinya untuk setiap jalurnya menggunakan script yang ini. Kemudian kita akan menentukan jalur kritis dengan jalur yang durasi terpanjang, yaitu critical path names dengan total durasinya itu durasi yang maksimum. Kemudian kita akan menampilkan grafik jalur kritisnya yang dimana di sini untuk critical path-nya saya warnakan biru dan juga abu-abu. Untuk node-nya, untuk node itu saya buat warna merah dan warna kuning. Kemudian sini ada arrow size-nya, ada warna edges color-nya yang ini, kemudian vertex color-nya, lalu ada vertex size-nya, ada label color berwarna hitam. Kemudian juga ada ukurannya itu 1,5 dan juga ada judulnya itu grafik kritis dengan metode CPM. Dan sini akan menampilkan hasilnya. Oke, ini kita runningkan saja. Nah, sini kita akan menemukan jalur kritisnya dengan metode CPM. Itu dia berawalannya itu dari A, lalu ke B, lalu ke pertama ke A, lalu ke B, lalu ke D, lalu ke E, lalu ke F, lalu ke G, dan lalu ke H. Dengan waktu penyelesaian proyeknya itu 35. Karena satuannya minggu jadi 35 minggu. Terus ini tuh untuk di sini tuh waktu proyeknya kan dia masih satuan hari. Jadi ini kita ubah untuk durasinya minggu. Ini kita ubah minggu. Oke, kita running ulang. Nah, lalu sini untuk jalur kritisnya itu yang saya bilang A, B, D, E, F, G, H. Lalu untuk penyelesaian proyeknya itu ada 35 minggu. Kenapa 35 minggu? Karena di soal ini durasinya tuh dengan satuannya minggu. Maka untuk jawaban nomor A, tentukan jalur kritis proyek menggunakan CPM itu yaitu dari A, B, D, E, F, G, H, dan waktu penyelesaian proyeknya itu 35 minggu. Kemudian kita akan ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 kurang lebih sama, cuma bedanya kita menggunakan metode PERT, yang dimana di sini kita akan masukkan data-data yang ada di tabelnya dan kita akan menghitung waktu ekspektasinya menggunakan rumus PERT. Nah, rumusnya seperti ini: aktivitas ditambah 4 dikalikan aktivitas paling mungkin ditambah aktivitas pesimis dibagikan 6. Nah, kemudian ini ada definisi hubungan antara aktivitasnya atau edge-nya, dan ini juga dari tabel yang dimana ini aktivitasnya dan ini ada pendahulunya. Kemudian kita akan membuat grafik proyeknya
menggunakan jgraph from data frame edge direction sama dengan true. Berarti lalu kita akan menentukan jalur dari awal dan akhirnya, itu dari A dan ke H, lalu dari A ke H dengan mode out. Nah, lalu kita akan menghitung durasi untuk setiap jalurnya, yang dimana menggunakan durasi sample path fraction path, yang ini penjumlahan dari aktivitasnya ini. Lalu kita akan menentukan jalur kritisnya atau jalur dengan durasi terpanjangnya, dan juga akan menampilkannya, yang dimana di sini saya menggunakan warna merah dan biru. Kemudian untuk critical path saya menggunakan kuning dan abu-abu. Ini ukurannya 0,5, vertex sisi 30, color label warna hitam, lalu ada judul grafik jalur kritis menggunakan metode port. Nah, karena di sini durasinya tidak diketahui, jadi saya menggunakan waktunya itu hari, maka kita runningkan saja untuk soal nomor 3 ini. Dan didapat hasilnya bahwa untuk jalur kritis portnya itu dia mulai dari A, B, C, E, F, G, H, dan waktu penyelesaiannya adalah 89,3 hari atau 90 hari untuk penyelesaiannya. Oke, lalu kita akan mencobanya di software POMPM. Oke, di sini kita telah di software POMPM-nya untuk menyelesaikan soal nomor 2, yaitu menggunakan metode CPM. Maka kita pertama harus ke project management, kita akan menggunakan single time estimate. Nah, untuk ininya kita buat nama dulu. Oke, nah number of activity-nya kan A sampai H. A sampai H itu 8. Jadi ada 8 untuk number activity-nya. Dan kita mulai masuk. Oke. Nah, untuk masukin activity processor ini itu dia ambil dari tabel-tabel yang ada di situ. Maka di sini kita akan masukin aja. Nah, setelah itu kita akan nge-solve. Kemudian di sini kita ngetahui bahwa project activity itu total ada 35 minggu, dan untuk rutenya itu A, B, D, E, F, G, H. Nah, kemudian kita akan melihat chartnya. Nah, ini chartnya. Jadi dia dari A ke B, D, E, F, G, H. Oke. Ini kita save terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk soal nomor 3 kita menggunakan triple time estimate. Oke, di sini kita akan menggunakan triple time estimate, yang dimana kan di soal nomor 3 itu ada pesimis, paling mungkin, sama optimis ya. Jadi kita menggunakan 3 waktu estimasinya. Nah, kita dulu. Dan number activity-nya sama seperti tadi itu ada 8. Dan di sini kita akan nah, ini input datanya itu sama seperti yang sebelumnya, itu ada dari soalnya, dan juga bisa dilihat dari di RStudio yang sempat kita kerjakan tadi. Jadi sini saya akan langsung memasuki nilainya aja terlebih dahulu. Nah, ini sesuai dengan tabel, dimana optimistic time-nya ada paling mungkinnya, dan juga ada pessimistic time-nya. Oke, ini udah kita masukkan, maka kita akan meng-solve-nya langsung saja. Nah, sini kita dapat bahwa activity time-nya 89,33 hari sesuai dengan software di RStudio-nya yang sempat kita uji coba terlebih dahulu. Lalu kita akan melihat charge-nya, dan di charge-nya juga dia mulai dari mulai dari A ke B ke C, E, F, G, dan H. Oke, itu. Ya, mungkin itu saja penyelesaian tugas mingguan di shift kedua dari ketiga soal tersebut, dimana soal pertama itu menggunakan Excel, yang didapatkan biayanya itu adalah 21. Lalu di soal kedua itu untuk yang A itu didapatkan 35 minggu, dan yang di soal ketiga itu didapatkan waktu penyelesaiannya itu 89,33 hari. Mungkin itu saja. Jika ada kekurangan maupun kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.